Salam jumpa kembali bersama saya, Sarah Mirsa dalam program Da'a Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa berjalin jodoh dengan berbagi masyarakat, relawan suci tak hanya mempunyai kesempatan berbuat kebajikan, namun juga belajar dari setiap kisah yang ditemukan. Seperti pada kunjungan kasih kali ini. Liputannya berikut ini. Cerahnya matahari pagi menambah semangat relawan suci wilayah barat untuk melakukan kegiatan kunjungan kasih. Kegiatan ini pun dimulai dengan pengenalan mengenai misi amal suci, etika saat melakukan kunjungan, serta pembagian kelompok. Sebanyak 56 relawan yang berkumpul di lantai 2 Sekolah Cinta Kasih Suci Cengkareng dibagi menjadi 12 kelompok untuk disebar ke 12 lokasi kunjungan kasih. Tidak hanya menolong untuk penyembuhan penyakit saja, relawan suci juga berusaha untuk terus memantau perkembangan pasien dengan memberikan pendampingan, salah satunya melalui kegiatan kunjungan kasih. Sangat bermanfaat, terutama kita bisa mengkonvoi para pasien kita bisa mengetahui apa yang mungkin ada keluhan mereka apa, kekurangan mereka apa. Kita jadi dengan adanya KKPK ini kita jadi bisa mengetahui apa yang mereka kurang. Salah satu pasien kasus yang dikunjungi adalah Aisyah Nabilah. Pasien ini menderita penyakit bibir sumbing dan pertumbuhan tulang tangan yang tidak sempurna. 9 bulan yang lalu Aisyah Nabilah dilahirkan dalam keadaan tubuh yang kurang normal. Awalnya dia bibir sumbing, terus tidak ada langit-langit, juga dia punya tulang-tulangnya ini misah, terus sama jarinya juga bentuknya tuh nggak sempurna sampai kakinya. Memperjuangkan kehidupan anak adalah perjuangan semua orang tua. Begitu juga dengan ibu dari Aisyah Nabilah, Dewi Sobariani. Meskipun sedih dengan kondisi sang anak, serta bingung dengan kondisi keuangan keluarganya, namun tidak sedikit pun menghentikan langkahnya untuk memperjuangkan kesehatan sang buah hati. Anak saya lahir, saya kondisinya seperti ini gitu kan, saya nggak tahu gitu harus kemana gitu. Akhirnya ada yang kasih tahu kan, disuruh ke Buddha Suci. Lalu saya ke sana, di sana dibantu. Tanya ibu nanti pembiayaan untuk berobatnya akan dibantu oleh Buddha Suci. Saya merasa senang sekali Pak dibantu dengan Buddha Suci, karena kan jujur saja saya untuk pengobatan itu tidak ada biaya. Orang tuanya begitu perhatian, dia nggak ada rasa minder untuk mengurusi bayinya walaupun bayinya yang tidak sempurna ya seperti anak-anak lain. Tapi saya salut sama kedua orang tuanya. Tidak hanya memberikan kebaikan kepada pasien kasus, kegiatan ini juga memberikan kesan serta pelajaran bagi relawan kembang atau relawan sukarela. Acara kunjungan kasih ini bagus ya, selain kita membantu orang yang kesulitan dari segi pendanaan, tapi kita juga memberikan perhatian kita, kepedulian kita akan kesulitan mereka. Gitu. Jadi apa yang mereka keluh kesah mereka tidak hanya dari segi dana, dari segi perawatan atau bantuan dari medis orang-orang. Menurut saya kesehatan itu penting sekali ya. Terus udah gitu juga pedulian terhadap sesama juga sangat penting sekali. Membuat kita bahwa kita setiap dalam hidup itu nggak lepas dari masalah dan butuh orang lain juga gitu. Jadi kita harus saling tolong menolong lah.
Ditutup dengan doa bersama. Kunjungan kasih ini diharapkan dapat memberikan banyak kebahagiaan, meringankan penderitaan, serta dapat memotivasi pasien agar kedepannya menjadi lebih baik. Philip Hendrikko, Censan Mei, Jakarta. Melalui berbagai kegiatan dan pelatihan, para guru Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta terus berusaha untuk menambah keterampilan dan pengetahuan untuk dapat menjadi guru yang humanis. Salah satunya melalui kegiatan bedah buku yang rutin dilakukan. Berikut liputannya. Sejak diresmikan pada 25 Agustus 2003, Sekolah Cinta Kasih Seci yang berlokasi di Perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng diperuntukkan untuk anak-anak relokasi Kaliangke. Ada yang membedakan Sekolah Cinta Kasih dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Ya, karena di sini juga mengutamakan pendidikan budi pekerti di samping pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Hal ini tak lepas dari peranan sosok guru yang dengan sepenuh hati membimbing para siswa. Dengan berpedoman budaya humanis, mereka pun tak hanya membagikan ilmu akademik, namun juga membentuk karakter para siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukanlah perkara mudah untuk dapat melakukan tindakan ini. Oleh karena itu, para guru pun memerlukan pelatihan untuk menambah pengetahuan serta pengalaman mereka. Ada banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya melalui kegiatan bedah buku. Selamat sore Ibu dan Bapak. Apa kabar? Berlokasi di Aula Sekolah Cinta Kasih Seci, sebanyak 130 orang guru dari berbagai tingkatan sekolah ini bersama-sama membedah sebuah buku karya Master Cheng Yen, yaitu Pedoman Guru Humanis. Pada kesempatan ini, salah seorang relawan senior asal negeri jiran, Lim Cisau, berbagi pengalaman serta pemahamannya kepada para praktisi yang mengajar di Sekolah Cinta Kasih Seci. Tapi kadang-kadang kita bingung sebenarnya apa sih budaya humanis ya? Jadi kita sharing bersama ya tentang bagaimana sih kita menjadi guru bagi anak-anak kita supaya anak-anak kita menerima kita itu dengan senang hati. Kemudian juga kita bisa mengajar ke anak-anak itu dengan happy gitu loh. Jadi anak-anak pun happy menerimanya. Kesan mendalam juga dirasakan oleh salah satu guru Sekolah Cinta Kasih Seci, ialah Freddy. Dengan penuh antusias, Freddy mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Lim Cisau. Banyak pengalaman baru yang didapatkannya, terutama dalam penerapan budaya humanis saat mengajar. Di dalam dua kata ini, pendidikan tidak termasuk mengajar. Guru humanis ini sebenarnya guru yang memanusiakan manusia, yang memanusiakan siswa ini sendiri. Siswa ini bukan kita anggap sebagai objek, tapi dia adalah sebagai subjek yang harus kita bentuk. Seiring berjalannya waktu, Freddy merasakan adanya perubahan ke arah lebih baik. 2 tahun sudah dirinya rutin mengikuti kegiatan yang dilakukan sebulan sekali ini. Ia merasakan perubahan sikap diri dan tingkah laku menjadi lebih baik, juga mendapat peningkatan kebijaksanaan dalam memecahkan masalah. Ada pertanyaan? Bisa berpikir lebih bijak lagi dan tidak egois, terutama tidak egoisnya ini. Lebih sadar, baik dalam diri pribadi sendiri, baik dalam lingkungan maupun pekerjaan. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari para relawan Seci. Salah satunya adalah Meni Talib. Di tengah kesibukannya, relawan yang biasa disapa Meni ini selalu menyempatkan diri untuk mendampingi dan mengajarkan budaya humanis di Sekolah Cinta Kasih. Supaya para guru dan ibu guru mereka lebih bisa mengerti dan mendalami visi misi master, apa itu budaya humanis khususnya. Kita sebagai relawan hanya memberi pengarahan, dan sebagai seorang
profesional sebagai guru, mereka lebih cepat bisa menanggapinya. Dengan kita berikan materi seperti ini, mereka bisa terbuka hatinya, mereka bisa mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan di sini, sebaiknya yang akan kita berikan ke anak-anak itu seperti apa itu. Bedah buku menjadi fasilitas untuk menyamakan visi dan misi sesuai ajaran Master Cheng Yen. Diharapkan para guru dan relawan dapat bersatu hati dalam membentuk generasi penerus yang berbudaya humanis. Tim Rai TV, Jakarta. Adalah bijaksana memandang masyarakat dengan penuh rasa percaya daripada dengan kekhawatiran. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.